Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pengembangan sistem informasi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi berbasis teknologi Prodi Akuntansi Reguler C Universitas Islam 45 Bekasi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ika Novia Andriani, rekan saya Meliani Kismawati, Sela Yulia Ardilawati, dan Sherly. Untuk kelas siang akan dipresentasikan dengan saya sendiri dan rekan saya Meliani Kismawati, dan kelas pagi akan dipresentasikan oleh Sela Yulia Ardilawati dan Sherly. Di sini kita akan membahas tentang pengembangan sistem informasi. Adapun pokok-pokok pembahasan materinya, yang pertama ada definisi dan tim pengembangan sistem informasi. Kedua ada penyebab perkembangan sistem informasi. Yang ketiga ada tujuan pengembangan sistem informasi. Yang keempat ada fase-fase pengembangan sistem informasi. Dan terakhir ada kendala pengembangan sistem informasi. Langsung saja kita ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Definisi sistem informasi menurut Ken tahun 2008 yaitu sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi, serta membantu manajer dalam mengambil keputusan. Sedangkan definisi dari pengembangan sistem itu sendiri adalah penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Kemudian, dalam pengembangan sistem itu sendiri diperlukan adanya tim pengembangan sistem yang terdiri atas manajer analisis, ketua analisis, analisis sistem senior, analisis sistem junior, pemrograman aplikasi senior, dan pemrograman aplikasi junior. Jumlah personil tim tersebut diperlukan apabila sistem yang dikembangkan cukup besar. Apabila sistem yang akan dikembangkan kecil, maka personilnya dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dalam pengembangan sistem informasi tersebut. Yang kedua itu ada penyebab perkembangan sistem informasi. Penyebab-penyebabnya itu terdiri dari 3. Yang pertama, karena perlunya pengembangan sistem informasi. Biasanya itu terjadi permasalahan yang timbul di sistem yang lama, yang menyebabkan ketidakberesan sistem yang lama, karena sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Terus adanya pertumbuhan organisasi, jadi kebutuhan informasi yang diperlukan itu semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat, perubahan prinsip akuntansi yang baru menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru, karena sistem yang lama tidak efektif dan tidak dapat memenuhi lagi kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen. Yang kedua itu untuk meraih kesempatan. Jadi dengan adanya perkembangan sistem informasi ini, kecepatan dan efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan dan peluang pasar. Yang ketiga, adanya instruksi. Biasanya penyusunan sistem baru itu karena adanya instruksi dari atasan atau luar organisasi, misalnya aturan pemerintah. Jadi biasanya itu pemerintah mengajukan suatu perusahaan untuk mengembangkan sistem informasinya tersebut. Pokok pembahasan yang ketiga itu ada tujuan pengembangan sistem informasi. Tujuannya tersebut ada 6. Yang pertama ada performance atau kinerja. Jadi dengan adanya pengembangan sistem informasi, kinerja sistem menjadi lebih efektif dari yang sebelumnya. Yang kedua ada information atau informasi. Peningkatan kualitas informasi yang disajikan itu meningkat karena adanya pengembangan sistem informasi. Yang ketiga ada ekonomi, peningkatan keuntungan atau penurunan biaya. Maksudnya itu peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan dan penurunan biaya yang terjadi. Yang keempat ada service atau pelayanan, peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Yang kelima ada kontrol atau pengendalian, yaitu peningkatan terhadap pengendalian dan kesalahan. Biasanya ini untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan serta kecurangan yang terjadi.
Dan yang terakhir ada efisiensi atau peningkatan terhadap efisien operasi dalam pengembangan sistem informasi itu sendiri. Kemudian ada fase-fase pengembangan sistem informasi. Fasenya itu terdiri dari 6. Yang pertama ada fase perencanaan sistem, fase analisis sistem, fase perancangan sistem secara umum atau konseptual. Yang keempat ada fase evaluasi dan seleksi sistem, fase perancangan sistem secara fungsional, dan terakhir ada fase implementasi sistem dan pemeliharaan. Yang pertama ada fase perencanaan sistem, yaitu membentuk struktur kerja yang strategis, di mana jika sudah terbentuk maka akan dievaluasi dan diklasifikasikan berdasarkan prioritas. Jadi proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Proyek dengan prioritas tertinggi akan dipilih untuk dikembangkan. Yang terakhir itu perencanaan sumber daya dan dana. Jadi sumber daya baru direncanakan dan dana disediakan untuk mendukung pengembangan sistem informasi tersebut. Kemudian hal yang dipertimbangkan dalam perencanaan sistem itu ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor kelayakan atau feasibility factor, yang kedua ada faktor strategis atau strategis factor. Kalau faktor kelayakan itu berkaitan dengan kemungkinan berhasilnya sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan. Faktor kelayakan itu sendiri terdiri dari kelayakan teknis, yaitu untuk melihat apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan teknologi yang ada dan menggunakan teknologi yang baru. Yang kedua itu kelayakan ekonomis, untuk melihat apakah dana yang tersedia cukup untuk mendukung estimasi biaya untuk sistem yang diusulkan. Yang ketiga ada kelayakan legal, itu untuk melihat apakah konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dengan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya secara legal. Dan yang keempat ada kelayakan operasional, itu untuk melihat apakah prosedur dan keahlian pegawai yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan atau tidak. Kelayakan rencana itu berarti bahwa sistem yang diusulkan harus telah beroperasi dalam waktu yang telah ditetapkan. Dan kemudian ada faktor strategis, itu sendiri berkaitan dengan pendukung sistem informasi dari sasaran bisnis yang dipertimbangkan untuk setiap proyek yang diusulkan. Faktor strategis itu sendiri terdiri dari 3. Yang pertama ada produktivitas, itu tujuannya untuk mengurangi atau menghilangkan biaya tambahan yang tidak berarti. Produktivitas ini dapat diukur dengan rasio antara biaya yang dikeluarkan dengan jumlah yang dihasilkan. Yang kedua itu ada diferensiasi. Diferensiasi itu sendiri mengukur bagaimana suatu perusahaan dapat menawarkan produk atau pelayanan yang sangat berbeda dengan produk dari pesaingnya. Defisiensi dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas, variasi, penanganan khusus, pelayanan yang lebih cepat, dan biaya yang lebih rendah. Kemudian yang terakhir ada manajemen. Manajemen ini melihat bagaimana sistem informasi dapat menyediakan informasi untuk menolong manajer dalam merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan. Kemudian yang kedua ada fase analisis sistem. Di sini ada 2 proses dalam menganalisis sistem. Yang pertama kita melakukan analisa, dan yang terakhir kita menyiapkan laporan. Analisa itu proses penilaian, identifikasi, dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait pengembangan, definisi masalah, tujuan, kebutuhan, prioritas, dan kendala-kendala sistem, identifikasi biaya, keuntungan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah dianalisa, kita akan menyediakan suatu laporan. Laporan yang dihasilkan itu menyediakan suatu landasan untuk membentuk suatu tim proyek dan mulai fase analisis sistem. Laporan ini berisi penemuan-penemuan dan rekomendasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliani Kismawati. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Ika Novia. Masih mengenai fase analisis sistem.
yaitu mengapa perlu adanya analisis sistem. Yang pertama sebagai problem solving, yaitu mengasumsikan sistem lama yang tidak berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan memerlukan perbaikan untuk dapat digunakan secara baik. Yang kedua, karena adanya kebutuhan baru di dalam organisasi sehingga perlu dilakukannya modifikasi sistem. Yang terakhir, teknologi baru, yaitu keinginan meningkatkan performasi sistem secara keseluruhan. Selanjutnya ada sumber-sumber fakta di dalam analisis sistem. Yang pertama, sistem yang sudah ada. Yang kedua, sumber internal lain, yaitu seperti orang, dokumen, hubungan antar orang organisasi, atau fungsi yang ada. Yang terakhir, sumber eksternal, yaitu interface dengan sistem luar, seminar, vendor, jurnal, textbook, dan lain-lain. Aspek-aspek yang dianalisis dalam analisis sistem. Yang pertama ada business user, yang kedua analisis jabatan, yang ketiga proses bisnis, yang keempat business tools, yang kelima masalah dan mencari solusinya atau business problems and solution, yang keenam ketentuan atau aturan yang ada, dan yang terakhir rencana perusahaan atau business plan. Fase perencanaan sistem secara umum atau konseptual. Pada fase ini, analisis sistem mulai merancang proses dengan mengidentifikasikan laporan-laporan dan output yang akan dihasilkan oleh sistem yang telah diusulkan. Biasanya, perancang sistem membuat sketsa form atau tampilan yang mereka harapkan bila sistem telah selesai dibentuk. Sketsa ini dilakukan pada kertas atau pada tampilan komputer. Jadi, perancangan sistem secara umum berarti untuk menerangkan secara luas bagaimana setiap komponen perancangan sistem tentang output, input, proses, kendali, database, dan teknologi akan dirancang. Perancangan sistem ini juga menerangkan data yang akan dimasukkan, dihitung, atau disimpan. Fase evaluasi dan seleksi sistem. Pada fase ini yaitu mengevaluasi nilai kualitas sistem dan biaya atau keuntungan dari laporan dengan proyek sistem yang dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem. Selanjutnya, jika perancangan sudah dipilih, maka akan dibuatkan rekomendasi untuk sistem dan dibuatkan jadwal untuk perancangan detailnya. Fase perancangan sistem secara fungsional. Pada fase ini, semua komponen dirancang dan dijelaskan secara detail, yaitu perencanaan output atau layout dirancang dengan form tertentu dan laporan yang dicetak. Proses ini dirancang untuk mengubah input menjadi output. Ada transaksi yang dicatat dan dimasukkan secara online atau batch. Ada macam model yang dikembangkan untuk mengubah data menjadi informasi. Database dirancang untuk menyimpan dan mengakses data. Selanjutnya, menentukan kendali yang dibutuhkan untuk melindungi sistem yang baru dari ancaman dan error. Selanjutnya, merancang kemampuan tambahan komputer seperti peralatan dan jaringan telekomunikasi. Dan yang terakhir yaitu mereview untuk mengurangi resiko kesalahan pada sistem. Fase implementasi sistem dan pemeliharaan. Pada tahap ini, sistem siap untuk dibuat dan diinstalasi. Sejumlah tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem yang baru. Terdapat beberapa laporan implementasi yang harus dibuat, yaitu rencana implementasi dalam bentuk Gantt chart atau programming, evaluation review teknik, CART, dan penjadwalan proyek dan teknik manajemen. Ada laporan yang menerangkan tugas penting untuk melaksanakan implementasi sistem. Terdapat juga laporan lainnya seperti pengembangan perangkat lunak, persiapan lokasi peletakan sistem, instalasi peralatan yang digunakan, pengujian sistem, pelatihan untuk para pemakai sistem, dan yang terakhir persiapan dokumentasi. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat fase implementasi sistem. Yang pertama yaitu pelatihan. Melakukan pelatihan dan sosialisasi secara menyeluruh kepada setiap pihak yang menggunakannya. Selanjutnya ada konversi, yaitu pemindahan data dari sistem yang lama ke sistem yang baru.
apalagi jika sebelumnya telah menggunakan aplikasi yang sudah terkomputerisasi. Selanjutnya ada testing penerimaan, yaitu melakukan testing selama periode tertentu sebagai proses belajar. Dan yang terakhir, pemeliharaan sistem. Proses yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan pada saat pengembangan sistem informasi. Yang pertama adalah pemantauan pengoperasian, yaitu melibatkan tim pengembang untuk memantau secara langsung pada waktu-waktu tertentu mengenai bagaimana pihak-pihak pengguna mengoperasikan sistem yang telah dibuat. Selanjutnya ada mengantisipasi gangguan kecil. Biasanya selalu ada gangguan kecil dalam suatu aplikasi yang baru dikembangkan. Dan selanjutnya yaitu melakukan penyempurnaan. Dan yang terakhir, antisipasi faktor-faktor dari luar, yaitu seperti virus atau kerusakan, kehilangan data, atau sistem yang diakses oleh pihak lain. Terdapat beberapa kendala dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama yaitu faktor SDM atau sumber daya manusia. Tidak semua SDM pada suatu perusahaan merupakan SDM yang bisa untuk membantu proses pengembangan sistem, mengingat pada riwayat pendidikannya yang kurang tinggi. Hal tersebut tentunya akan menghambat proses pengembangan sistem. Yang dibutuhkan adalah tenaga ahli yang mengerti tentang sistem yang akan dikembangkan, untuk mengajarkan pada SDM lainnya yang kurang mengerti, walaupun hal tersebut membutuhkan beberapa waktu. Dan yang kedua, faktor teknologi, yaitu proses pengembangan sistem harus didukung oleh teknologi yang baik. Jika teknologi yang ada kurang baik, maka hal tersebut akan dapat menghambat proses pengembangan sistem. Perkembangan teknologi yang pesat, maka dari itu suatu perusahaan yang ingin mengembangkan sistemnya berjalan dengan baik seharusnya melakukan upgrade atau pembaruan terhadap teknologi-teknologi yang ada. Yang ketiga adalah faktor infrastruktur. Infrastruktur yang memadai tentunya akan membantu proses pengembangan sistem. Namun sebaliknya, jika infrastruktur yang ada kurang memadai, akan menghambat pengembangan sistem itu sendiri, karena infrastruktur yang kurang memadai tidak dapat digunakan secara optimal, yang menyebabkan proses pengembangan sistem menjadi terhambat. Dan yang terakhir adalah faktor kos atau biaya. Faktor ini faktor yang paling berpengaruh terhadap proses pengembangan sistem. Ketiga faktor di atas, yaitu SDM, teknologi, dan infrastruktur, sangat bergantung pada ada atau tidaknya biaya untuk menunjang faktor-faktor tersebut. Jika biaya yang dimiliki suatu perusahaan cukup untuk menunjang faktor-faktor yang mendukung proses pengembangan sistem, maka pengembangan sistem pun akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika biaya yang dimiliki suatu perusahaan tidak cukup, tentunya hal tersebut akan menghambat proses pengembangan sistem itu sendiri. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.